Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra, NIM 242241091. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perihal pengembangan prototype Knowledge Management System atau KMS dari Balai by BTN. Pertama-tama kita masuk ya di akun model menggunakan username Wahyu. Untuk passwordnya kita masukkan Sarjono 1. Kemudian kita bisa login. Oke, kita pilih yang SIB Project. Oke, kita akan melihat di sini profil Balai by BTN. Jadi untuk Balai by BTN sendiri adalah sebuah super app yang diluncurkan oleh Bank BTN untuk menyediakan berbagai layanan digital. Nah, untuk lebih jelasnya profilnya bisa diputar di video ini. Oke, kita next. Kemudian yang kedua adalah firm environment. Firm environment sendiri terdiri dari 8. Yang pertama adalah government. Untuk Bank BTN sendiri ini adalah bank milik BUMN. Kemudian yang kedua global community. Untuk global community, Bank BTN telah bekerja sama dengan berbagai macam komunitas. Ini kita sebutkan contohnya adalah di BTN Indonesia Fashion Week. Kemudian ada BTN Jakim Run dan BTN Cycling Community. Lalu yang ketiga untuk customer Bank BTN atau jumlah pelanggan Bank BTN, Balai by BTN, itu meningkat naik 107% sebesar 2,2 juta dibandingkan dengan tahun 2023. Lalu untuk firm environment yang keempat, untuk kompetitor Bank Balai by BTN sendiri, ini ada bermacam-macam, ada BCA Mobile, Living by Mandiri, Wonder by BNI, Beyond, dan Brimo. Kemudian yang kelima untuk firm environment stockholder. Jadi untuk kepemilikan sahamnya 65,34% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, 24,91% publik domestik, kemudian untuk 9,75% sisanya adalah dimiliki oleh asing. Untuk labor union, jadi untuk jumlah karyawan BTN itu di tahun 2025 mencapai 12.045 orang, di mana 48% adalah perempuan dan 52%-nya adalah laki-laki. Kemudian kita lihat suppliernya Balai by BTN, ini terdiri dari supplier layanan keuangan, itu ada media transfer, pembayaran tagihan dan deposito, kemudian ada merchant dan toko online, itu seperti Chatime, Starbucks, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Dan layanan pihak ketiga ini bisa eh, seperti Traveloka, Tiket.com, KAI, Kereta Cepat, dan lain-lain. Dan ada kemitraan strategis. Ini ada IFG Live, PDAM, PLN, Telkomsel, Indosat, First Media, dan lain-lain. Untuk financial community, di sini saya contohkan ada 3 financial community, ada BTN Digital Store, kemudian agen BTN, dan Balai Point. Ini adalah contoh dari tiga financial community Bank BTN. Oke, kemudian kita menginjak topik yang ketiga untuk proses bisnisnya. Jadi untuk proses bisnis eh, Balai BPTN itu alurnya seperti pada gambar berikut. Dan untuk tutorial aktivasi Balai BPTN itu seperti apa, mungkin bisa dilihat pada video berikut ini. Cepat dengan BTN Mobile. Tunggu apa lagi? Oke, ini kita skip ya. Kemudian lanjut ke topik 4. Asumsi jumlah transaksi. Untuk jumlah transaksi setahun terakhir, Balai BPTN di 2024 ini meningkat signifikan. Jadi tercatat ada 492 juta transaksi. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 172% dibandingkan dengan kuartal pertama yang mencatat 181 juta transaksi saja. Selain itu jumlah pengguna Balai BPTN itu juga meningkat sebesar 2,2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana untuk volume transaksi Balai BPTN ini mencapai 6,6 triliun per bulan. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu kita menginjak topik kelima. Topik kelima ini ada infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur Balai BPTN sendiri mencakup semua komponen
untuk mendukung operasi aplikasi perbankan di perangkat seluler mulai dari server, jaringan, keamanan, hingga sistem perbankan inti. Jadi infrastruktur yang sangat kuat itu penting untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kinerja aplikasi serta memberikan pengalaman perbankan digital yang baik bagi nasabah. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai Balai By BTN. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam kuis, di mana kuis ini terdiri dari 20 pertanyaan. Kita klik ya di sini. Untuk 20 pertanyaan itu terdiri dari pertanyaan pilihan ganda dan juga true or false. Nah, ini ya, mungkin bisa dikerjakan di sini. Kemudian untuk pertanyaannya ini adalah acak atau shuffle. Nah, untuk kuis ini sendiri itu sudah dikerjakan oleh 20 peserta, di mana untuk masing-masing peserta ini nilainya adalah 100 semuanya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk outputnya yang ingin dihasilkan oleh proyek SIB ini sendiri adalah satu, sistem informasi yang siap digunakan. Kemudian yang kedua, dokumentasi teknis dan fungsional. Yang ketiga, database terstruktur dan terkelola. Yang keempat, laporan dan dashboard bisnis. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan otomatisasi proses. Yang keenam adalah aksesibilitas dan keamanan data. Yang ketujuh, pelatihan dan transfer pengetahuan. Yang kedelapan adalah evaluasi dan rencana pengembangan lanjutan. Demikian untuk penjelasan KMS dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Saya akhiri untuk presentasi pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.